Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu sesuai dengan undangan dari Bapak Kepala Sekolah untuk mengikuti kegiatan sosialisasi program pendidikan guru penggerak yang saya lakukan. Mudah-mudahan kegiatan pada sore hari ini nanti bisa berjalan lancar, bisa memberikan hasil sesuai yang kita harapkan bersama. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pengantar sekaligus pengarahan. Mudah-mudahan bisa memberikan kekuatan kita bersama, Bapak Ibu, dalam kita menapak karir kita, terutama kaitannya untuk membawa perubahan ke depan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, dan dalam hal ini beliau Bapak Sekolah tetap juga diberi kesehatan sehingga selalu bisa membersamai kita di dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada materi, mohon nanti kita buat suatu kesepakatan, ya, artinya nanti apabila kami menyampaikan materi, tolong untuk mic ini, ya, ini untuk dimatikan, dan nanti pada saat nanti kami, mungkin Bapak Ibu Guru mau menyampaikan masukan atau pertanyaan-pertanyaan, nanti tolong nanti bisa raise hand, ya. Dan kami mohon nanti kita mentaati waktu ini, nanti kita mudah-mudahan cepat saja Bapak Ibu, yang penting nanti kita implementasi bersama. Dan di sini perlu kami sampaikan Bapak Ibu, ini kita tidak ada yang lebih dan yang kurang, artinya kita sama-sama belajar, ya. Kita sama-sama kolaborasi bersama, karena untuk menapak kemajuan ke depan kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus kolaborasi, karena salah satu peran guru adalah kita harus bisa kolaborasi dengan teman sejawat maupun dengan berbagai pemangku kepentingan yang lain. Ini ya yang penting dulu Bapak Ibu. Jadi arah daripada program guru penggerak ini untuk kondisi saat ini, jadi perlu kami sampaikan beberapa waktu yang lalu memang untuk program ini berbeda dengan selama ini yang diklat-diklat kita ikuti, memang ini ada banyak sekali perbedaan. Ini menunjukkan bahwa begitu besar komitmen dari Kemendikbudristek untuk merealisasi dari paradigma filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Meskipun mungkin saat ini kita juga sudah, tapi mungkin belum maksimal di dalam pelaksanaannya. Untuk itu berbagai paradigma filosofi Ki Hajar Dewantara ini dibuka kembali untuk betul-betul nanti dilaksanakan. Dan untuk program guru penggerak ini sendiri nanti mempunyai visi untuk mewujudkan capaian Merdeka Belajar yang intinya ada 6 poin dalam profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah. Dan di dalam materi yang disampaikan ini Bapak Ibu, kami memang baru menerima untuk modul 1. Ya, harapan dari fasilitator nanti untuk bulan Januari ini untuk modul 1 tentang paradigma filosofi dan visi guru penggerak nanti yang terdiri dari 4 modul nanti bisa disosialisasikan dulu kepada teman sejawat meskipun dalam bentuk terbatas begitu. Maka pada kesempatan ini beliau Bapak Kepala Sekolah baru bisa untuk mengumpulkan beberapa Bapak Ibu guru. Namun tetap nanti untuk kedepannya nanti semua, karena kami tidak bisa bergerak sendiri bersama kepala sekolah, namun butuh kolaborasi bersama pada Bapak Ibu guru, komite, kemudian dari industri, terutama juga nanti kepada peserta didik kita. Bisa Bapak Ibu amati pada
langsung pada gambar saja untuk poin 1, tidak perlu ya. Kami ingin mengetahui, kita kolaborasi bersama untuk mengawali paradigma filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mari kita amati gambar itu. Okay. Kami beri waktu kurang lebih sampai 3 menit ya Bapak Ibu nanti untuk melihat gambar itu. Kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan apa yang ada di dalam pikiran penjenengan dengan melihat gambar itu ya, dua gambar itu. Nggih. Ngoten nggih, pun paham nggih Bapak Ibu? Halo? Halo Bapak Ibu? Iya, Pak. Nanti ditulis di kolom chat nggih. Tidak usah panjang-panjang. Berapa kata gitu saja nanti dituliskan di kolom chatnya ya. Di kolom chat. Petani menanam padi, Pak Iman. Petani menanam padi, hasilnya jagung. Ya, terima kasih. Bagus. Ini anggapan atau respon dari Pak Iman. Pak Iman, terima kasih. Baru 1. Monggo Pak Kus, Pak Widodo, Bu Mulat, Bu Muringse, Bu Bella. Oke, okay, dari gambar itu tadi Pak Iman menyampaikan itu adalah orang yang menanam padi kemudian hasilnya jagung. Ya. Ini nanti yang akan kita bahas ya Bapak Ibu, nanti apa sebenarnya kita membuat gambar seperti ini, isinya maksudnya seperti apa. Oke. Nanti kita akan bahas berikutnya nanti. Oke. Kemudian kita pelajari Bapak Ibu yang pertama kaitannya dengan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ini nanti menjadi dasar di dalam mewujudkan Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Ini saya kira Bapak Ibu sudah memahami semua, tinggal kita implementasinya mewujudkannya bagaimana dengan pola Merdeka Belajar ini. Oke, yang pertama ini dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dulu. Bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, maksud pendidikan, kadang selama ini kita mengartikan bahwa pendidikan itu sama dengan pengajaran. Ya. Sebagian, meskipun mungkin sebagian sudah memahami bahwa itu adalah beda. Bahwa pengajaran itu hanya merupakan bagian dari pendidikan, artinya pendidikan itu lebih luas. Pengajaran itu lebih pada transfer knowledge saja, pengetahuan saja. Ternyata pendidikan di sini menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Menuntun, ada kata-kata menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ada beberapa kata penting Bapak Ibu. Di situ ada menuntun kekuatan kodrat. Oke, artinya pendidikan ini adalah menuntun. Oke, menuntun kekuatan kodrat. Jadi anak lahir Bapak Ibu, ini menurut konsepnya Ki Hajar bahwa anak lahir ini sudah membawa kodrat. Jadi anak-anak kita, peserta didik kita ini, dari lahir itu sudah membawa kodrat dari ilahi, dari Tuhan. Ya, kita ini sebagai pendidik itu menuntun tugasnya. Artinya apa? Artinya tidak bisa kita memaksa anak ini untuk jadi A ini, ya, jadi B, C dan seterusnya. Maka tugas kita harus mengetahui karakteristik peserta didik itu. Maka ke depan Bapak Ibu, kita selama ini untuk pendidikan kita ya masih menekankan pada tuntutan. Kita harus dapat KKM ini ya, untuk bisa melanjutkan ke KD berikutnya dan seterusnya. Perlu kami sampaikan lewat forum ini Bapak Ibu bahwa nanti mulai tahun pelajaran baru ini ini yang sudah menjalankan yang sekolah PK. Tapi nanti ke depan mungkin nanti akan dijalankan mulai tahun ajaran anyar untuk tahun ajaran baru untuk semua
satuan pendidikan, bahwa nanti tidak ada itu namanya SKM, KKM itu tidak ada. Ya, untuk kurikulumnya nanti. Ya, nanti akan kami sampaikan pada kali lain. Artinya ini memang anak-anak ini tidak bisa ini dituntut untuk apa namanya harus seperti ini untuk KD ini kaitannya dengan teknologi harus memenuhi ini, tidak bisa. Karena memang anak mempunyai kodratnya masing-masing, maka sekolah harus bisa memfasilitasi anak ya lewat pengembangan diri dan lain sebagainya. Nah, tadi digambarkan dalam apa namanya deskripsi tadi tentang seorang petani yang menanam padi. Kemudian ada tumbuh, ada jagung di situ. Ya. Intinya begini, Pak Ibu, diibaratkan pada dasar pendidikan yang pertama ini, maksudnya pengertian menuntun segala kekuatan kodrat dan seterusnya ini dengan disandingkan dengan gambar tadi, artinya begini, kita sebagai pendidik ini ibaratnya adalah petani. Ibaratnya adalah kita ini adalah petani, sedangkan benih-benih yang kita tanam itu adalah anak-anak kita. Anak-anak kita. Artinya kita menanam benih padi. Tidak mungkin nanti kita mengharapkan untuk tumbuh menjadi jagung atau yang lain. Pasti nanti kita akan menghasilkan dalam bentuk padi juga. Sedangkan untuk lingkungan pendidikan kita, ini kita ibaratkan sebagai sawahnya itu. Bagaimana supaya benih-benih padi itu bisa tumbuh, berkembang, berkualitas, hasilnya bagus ke depannya, ya, dengan campur tangan petani tadi. Bila lingkungan pendidikan sawahnya itu ya harus kita airi, kita pupuk, ya, dan sebagainya. Kalau Pak Kepala Sekolah ini sudah hafal nih bagaimana untuk menanam padi yang baik dan seterusnya. Ya. Ini anak-anak ini membawa kodrat sendiri, misalnya nanti padi juga akan hasilnya juga seperti padi. Tinggal nanti bagaimana supaya padi ini bisa berkualitas, bagaimana kita yang memeliharanya itu kita sebagai petani itu seperti itu. Ya, maka Bapak pendidikan kita Pak Ki Hajar ini menolak teorinya John Locke itu ya, teori tabula rasa itu. Teori tabula rasa itu kan mengatakan bahwa anak lahir itu ibarat kertas putih, ya, kertas putih yang masih kosong. Artinya kertas putih itu mau diorek-orek, digambari dengan warna apapun, itu tergantung pendidik. Tidak sepakat dengan hal itu untuk Pak Ki Hajar ini. Pak Ki Hajar mempunyai pendapat demikian bahwa anak lahir itu ya ibarat kertas tapi tidak putih kosong enggak, tapi sudah ada tulisannya. Tetapi tulisannya ini belum jelas, masih remang-remang. Lah bagaimana peran seorang pendidik, seorang pengajar ini untuk bisa menebalkan gambar tadi? Nah, ini adalah tugas kita Bapak Ibu. Artinya tadi membawa kodrat tadi, intinya anak itu harus sudah ada talenta, tinggal nanti bagaimana kita melihat dari perjalanan mulai dari anak-anak kemudian dari dewasa dan seterusnya, dari tingkat TK kemudian masuk SD dan seterusnya, itu nanti pasti akan kelihatan. Maka tadi kami sampaikan bahwa tidak mungkin anak ini harus dituntut sama semuanya nilainya misalnya harus sekian semuanya untuk mapel ini. Tidak bisa, karena memang anak itu mempunyai membawa kodrat apa namanya masing-masing. Ya, tadi yang perlu kita tegaskan sekali lagi bahwa anak ini karena membawa kodrat tidak mungkin kita bisa mengubah dari padi ke yang lain. Tinggal nanti bagaimana kalau panjenengan sik ngupeni anak kita di sini sekolah ini ibarat sawah itu. Ya, kita airi, kita pupuk dan seterusnya, nanti biar nanti hasilnya benih anak-anak ini nanti menjadi berkualitas. Nah, itu Bapak Ibu yang apa namanya untuk poin yang pertama. Ini yang pertama. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah tadi benar bahwa ternyata selama ini kita yang ada dalam benak kita juga di dalam
logo pendidikan saja itu. Ya trilogi pendidikan Pak Ki Hajar itu yang nampak di situ hanya yang Tutpuri Handayani kan ya. Ya. Yang ing Arso Sung Tulodo ing Madya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya. Itu tidak tampak ya. Tidak tampak meskipun ini sebenarnya satu rangkaian trilogi pendidikan. Ternyata pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro itu tidak hanya mencakup trilogi saja Bapak Ibu. Nanti kaitannya budi pekerti, terus terkait dengan pendidikan tadi, kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Ternyata banyak sekali yang nanti sudah kami sampaikan di dalam materi yang tadi sudah kami share ke grup WA. Ya. Jadi intinya kita sebagai guru ini harus bisa di depan. Ini artinya kita harus memberikan teladan Bapak Ibu. Ya, kita tahu bahwa anak-anak sekarang sudah semakin kritis, ya, semakin kritis. Artinya kalau kita menyampaikan sesuatu, mengarahkan sesuatu, tentunya kita harus bisa memberi teladan. Ya, jangan sampai justru nanti terbalik. Nanti anak-anak nanti sekarang anak-anak sudah cukup berani Bapak Ibu ya. Maka kami berpesan, termasuk saya pribadi juga demikian ya. Saya bisa mengarahkan anak untuk misalnya datang lebih awal, tidak terlambat. Nanti kita coba seperti itu. Ya, kita coba seperti itu. Ini sesuai dengan prinsip ing ngarso, artinya di depan sung tulodo, bisa memberikan suatu teladan. Kalau ing madya mantoso, kita di tengah bisa memberikan suatu semangat. Contoh ini misalnya begini Bapak Ibu, kalau misalnya dalam pembelajaran untuk menghidupkan suasana, ya, dalam pembelajaran, monggo dibangun bagaimana anak ini bisa bersemangat, mungkin dikasih mainan-mainan, karena memang pada dasarnya anak-anak itu senang untuk bermain, ya, bermain. Mungkin situasinya mungkin jenuh, ya kita ubah polanya untuk strategi pembelajaran kita, ya. Monggo nanti saya yakin Bapak Ibu juga ini sudah menerapkan. Di mana pada suatu saat ini semangat anak-anak, tidak hanya anak-anak, ya Bapak Ibu, karena nanti ke depan yang kita kembangkan tidak hanya anak, meskipun endingnya itu anak, tapi nanti kita kolaborasinya tidak hanya dengan anak. Nanti saya dari kepala sekolah sudah selama ini ya, sekolah, kemudian kita nanti bersama teman-teman juga demikian, ya, Karena salah satu peran dari guru adalah kita harus bisa menjadi pelatih atau mentor sesama teman sejawat. Kita harus bisa kolaborasi, kerjasama, ya. Maka nanti harus kita praktekkan. Karena untuk maju, saya yakin kita bisa sendiri. Maka sekolah ini pun juga demikian, ya. Perlu adanya industri, perlu adanya komite, perlu adanya YPLP, perlu adanya peran dari orang tua maupun masyarakat. Ya, kemudian Tutpuri Handayani ya, di belakang harus bisa memberikan suatu dorongan. Saya yakin tidak perlu saya sampaikan, ya. Kemudian dasar pendidikan berikutnya adalah kodrat anak itu adalah merdeka, bebas, ya, bebas. Artinya begini Bapak Ibu, tidak hanya anak, ya, kita pun sebenarnya ingin bebas, menginginkan suatu kebebasan, ya. Kita misalnya ditekan dengan peraturan seperti itu, mungkin ya peraturan sekolah mungkin ya, meskipun tujuannya juga baik, tapi pada prinsipnya mesti kita inginnya itu bebas. Anak-anak juga demikian, ya. Artinya anak-anak nanti implementasinya sekolah ini memang jangan sampai ada tekanan-tekanan lah. Kodrat anak ini juga demikian. Tadi merdeka, ingin bebas, ya, kemudian bermain. Nah ini biasanya Bapak Ibu kami awali, yang ini sudah kami buat aksi nyatanya, ya, bagaimana membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam situasi yang menyenangkan dan seterusnya. Ini biasanya memang anak-anak kami awali, saya pikir Bapak Ibu juga sudah terbiasa lah. Nanti untuk mengawali, untuk mengkondisikan lingkungan, biarkan nanti konsen dan seterusnya, monggo nanti kreasi Bapak Ibu lah. Nanti mungkin diawali dengan ice breaking dan seterusnya yang menyenangkan. Biasanya anak-anak nanti akan
akan tertarik untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Dasar pendidikan ini budi pekerti, Bapak Ibu. Ya ini juga ternyata di dalam konsep yang beberapa waktu lalu dicanangkan oleh pemerintah, ya ada pengembangan pendidikan budi pekerti, ternyata itu jauh ya. Sebelum itu muncul itu beberapa waktu yang lalu ini sudah pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sudah memiliki konsep seperti ini. Ya, konsep seperti ini. Tinggal nanti mudah-mudahan ke depan ini nanti betul-betul akan diperkuat dalam implementasi di lapangan, ya, sehingga nanti betul-betul bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara baik dari awal tadi sampai dengan yang tadi saya sampaikan. Ternyata tidak perlu kita belajar dari luar, ternyata Bapak Ibu. Ternyata semua konsep-konsep itu bahkan kemarin disinggung oleh narasumber yang dari pusat itu. Ternyata Finlandia itu yang informasi terakhir itu termasuk yang pendidikannya sangat maju. Itu juga konsepnya banyak yang mengambil dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Nah, ternyata baru sekarang saya pun juga demikian Bapak Ibu. Dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ternyata saya baru tahu. Dulu saya tahunya ya hanya trilogi tadi, Tutpuri Handayani tadi, Ing Arso Tulodo, Ing Madya Pantarso, Tutpuri Handayani. Ternyata konsep-konsep semuanya ini sudah ada di pikiran Ki Hajar Dewantara, ya. Itu. Sebentar ya Bapak Ibu, saya salin tautannya dulu. Coba Bapak Ibu lihat di chat ya. Di chat sudah muncul di situ ada link ya. Halo? Sudah, Pak. Sudah nggih. Nah, terus dengan tugasnya ngeklik link itu, ngeklik link itu nanti akan dibawa ke Padlet ya. Nanti penjenengan ngisi dari pertanyaan ini yang tadi yang kami sampaikan tadi. Ya. Nanti yang belum bisa untuk Padlet nanti lain kali kita belajar bersama. Tapi teman-teman yang bisa, tolong teman-teman yang lain nanti diajari kan gitu ya. Ini biar semuanya bisa, karena untuk Padlet Mentimeter nanti kalau kita pakai biasanya untuk mengeksplor anak pada saat awal ya, waktu pengamatan, waktu penjenengan menyampaikan materi itu anak akan senang ya, anak akan senang. Kemudian hasilnya nanti bisa dibaca, ditampilkan begitu ya. Gini saja nih Bapak Ibu, karena ini waktu sudah sore, nanti itu diisi nanti sambil jalan tidak apa-apa. Oke. Diisi sambil jalan tidak apa-apa. Saya kira ini waktunya sudah 2:30. Tidak etis lah, karena tadi di depan saya menyampaikan bahwa ini kita taat asas, taat waktu ya. Kita sudah buat kesepakatan kelas, nanti penjenengan waktu mengajar pun juga demikian, membuat kesepakatan di kelas, disepakati bersama antara anak dan guru. Oke, sehingga nanti anak merasa menjadi bagian dari komunitas kelas itu. Ngoten nggih Bapak Ibu, nanti karena waktu habis nanti pertanyaan-pertanyaan disampaikan di di grup WA mawon. Ngoten nggih Bapak Ibu, ngapunten Bapak Kepala Sekolah karena waktunya sudah masuk. Oke, nanti Pak. Ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mungkin saya masih banyak kekurangan karena saya masih belajar, tapi saya senang bisa berkolaborasi, menyampaikan sedikit apa yang saya miliki dengan keterbatasan waktu. Sebenarnya materinya cukup panjang, tapi monggo nanti kita tidak hanya berhenti pada ruang virtual ini, nanti kita bisa kolaborasi di kesempatan lain secara tatap muka, nanti kita bisa lanjutkan. Semua materi Bapak Ibu termasuk modul nanti akan kami sampaikan. Syukur nanti bisa kita baca-baca, kita latihan bersama sehingga kita bisa maju bersama. Oke, pekatan yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.